Halo semua, kali ini kita akan belajar transformasi geometri, materi refleksi, dan dilatasi. Yang pertama, refleksi. Sebelum masuk materi, pernah nggak sih kalian melihat tulisan di mobil ambulans terbalik? Tapi kalau dilihat dari kaca spion mobil, tulisan di depannya itu jadi kebaca kan? Sama halnya seperti kalian sedang bercermin. Lalu seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi atau pencerminan yaitu memetakan setiap titik dari bangun yang dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut sebagai garis pencerminan. Perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis pencerminannya. Setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminannya. Dan perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Selain itu, bentuk bayangan serta bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik ya. Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan. Sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 6 garis pencerminan. Pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Dan yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Untuk contoh refleksi atau pencerminan, kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita buat sumbu-sumbu pencerminannya atau garis-garis pencerminannya. Yang pertama, ada garis sumbu X atau sumbu Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu X, dan kita buat sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, kemudian kita buat garis Y sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan X, kemudian kita buat Y sama dengan negatif X. Ini adalah garis Y sama dengan negatif X. Kemudian ada garis X sama dengan H. X sama dengan H, kita buat X sama dengan 2. Nah, di sini itu garis X sama dengan 2. Kemudian kita buat Y sama dengan 1. Garis-garis ini yang akan menjadi garis pencerminannya. Untuk titik awal, kita memilih titik 1,2. Kita titipkan di sini. Kemudian, untuk hasil pencerminannya bagaimana sih? Yang pertama, untuk pencerminan terhadap sumbu X, maka kita buat di sini cari refleksi objek pada garis. Kita klik, kita pilih objek yang akan direfleksikan. Kemudian, klik juga pada garis refleksinya di sini. Nah, otomatis akan menghasilkan titik pencerminannya, yaitu A aksen di sini. Kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu Y adalah yang ini. Maka kita klik objeknya yang akan dicerminkan, kemudian garis pencerminannya. Ini adalah hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian untuk sumbu Y sama dengan X,
sumbu Y sama dengan X ada yang ini. Nah, kita klik objeknya, lalu kita klik garisnya. Hasilnya adalah ini. Kemudian terhadap garis Y sama dengan negatif X. Klik objeknya. Ini hasilnya. Lakukan juga pada garis X sama dengan 2. Hasilnya di sini. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan 1. Ini titiknya, ini garisnya. Hasilnya ada di sini. Untuk kesimpulannya, berarti titik A yaitu 1,2 ketika dicerminkan terhadap sumbu X hasilnya adalah 1, negatif 2. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y hasilnya yaitu negatif 1,2. Dicerminkan terhadap sumbu Y atau garis Y sama dengan X yaitu titik 2,1. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X yaitu negatif 2, negatif 1. Ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 yaitu 3,2. Dan dicerminkan dengan garis Y sama dengan 1 adalah 1,0. Nah, kesimpulan dari hasil refleksi dengan garis pencerminan yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah dilatasi. Seberapa sering sih kalian pergi berlibur? Gak jarang juga kan ketika kalian berlibur, kalian mengambil foto untuk dijadikan kenang. Tapi kalian pernah berpikir gak sih, kita yang sebesar ini bisa masuk ke dalam kamera yang kecil dalam bentuk foto? Nah, itu semua karena dilatasi. Dilatasi adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran ataupun pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi perlu ada faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun asli. Nah, kita akan bahas dengan pusat dilatasi pada titik 0,0. Untuk faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 akan mendilatasikan titik X, Y, hasilnya adalah Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Misalnya ada persegi panjang ABCD akan didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat 0,0. Kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Untuk titik A 0,0, maka hasilnya tetap 0,0. Titik B 2,0. Kita kalikan masing-masing dengan faktor skalanya 2, maka B aksen adalah 4,0. Kemudian titik C 2,3 kita kalikan 2, hasilnya menjadi C aksen 4,6. Dan yang terakhir titik D 0,3, hasil dilatasinya adalah D aksen 0,6. Selanjutnya, kita hubungkan keempat titik menjadi hasil dilatasi. Nah, agar lebih jelas, kita pisahkan persegi panjang ABCD dengan bayangannya menjadi seperti ini. Lalu, perhatikan lebar persegi panjang ABCD adalah 2 satuan. Setelah dilatasi, lebarnya menjadi 4 satuan. Begitu juga dengan panjangnya. Awalnya panjang bangun ABCD ini adalah 3 satuan. Setelah dilakukan dilatasi, panjangnya menjadi 6 satuan. Dari sini sudah terlihat jelas bukan hubungan antara ukuran bangun sebelum dan setelah dilatasi dengan hasil perkalian titik dan faktor skalanya sama, yaitu 2 kalinya. Sampai di sini ya kita belajar tentang refleksi dan dilatasi. Agar kalian lebih paham, kalian kerjakan soal yang ada di samping.